Baik, sekarang kita akan bahas lagi tentang benzen dan turunannya ya. Apa itu benzen? Nah, coba kita lihat di sini. Benzen ini adalah senyawa aromatik atau senyawa yang mempunyai aroma sedap ya. Aromanya sedap. Warnanya bening ya. Rumus ke molekul bentuk C6H6 ya. Jadi struktur benzen itu seperti ini dia ya. Sebenarnya yang aslinya seperti ini. 1 2 3 4 5 6. Nah, ini dia. Ini struktur. Kemudian lengkapi bahan sini 1 2 3 4 5 6. Kemudian ada ikatan rangkap selang-seling ya. Di sini ada, di sini tak ada, di sini ada, di sini ada. Nah, selang-seling ikatan rangkapnya ya. Nah, ini dia C6H6. Nah, kalau dilipatkan dia bisa menjadi seperti ini gitu ya. Ikatan rangkapnya kan ada tadi. Atau seperti ini ya. Ikatan rangkap ini bisa beresonansi ya, bisa berputar-putar karena elektronnya itu bisa berputar-putar ya. Maksudnya bisa berputar-putar. Yang rangkap ini bisa pindah ke sini, yang ini bisa ke sini, yang ini pindah ke sini dan seterusnya. Itu namanya beresonansi ya. Rangkap ini bisa pindah ke sini, yang ini bisa pindah ke sini, ini bisa pindah ke sini ya. Dan seterusnya. Sehingga bisa digambarkan seperti ini atau seperti ini dia. Itulah benzen. Nah, bagaimana sifat-sifat benzen? Ternyata benzen itu merupakan zat cair yang tidak berwarna, mudah menguap dan beracun. Ya, hati-hati, beracun ya. Benzen tidak larut dalam air ya karena dia nonpolar, tapi larut dalam pelarut nonpolar seperti ether dan lain-lain. Jadi benzen itu larut dalam ether atau senyawa nonpolar lain ya. Nah, walaupun senyawa benzen terdapat di kata rangkap, senyawa benzen sangat sulit mengalami reaksi adisi ya. Jadi kata rangkap itu sulit diputuskan. Hal ini disebabkan karena ketiga ikatan rangkap dapat beresonansi. Ini yang saya bilang tadi. Ikatan rangkapnya dapat beresonansi. Senyawa benzen dapat mengalami reaksi substitusi, di mana satu atom H dapat diganti dengan unsur lain ya. Jadi yang tadi 1H ini bisa diganti, itu namanya substitusi. Tapi kalau mau adisi, mau memutuskan ikatan ini sangat sulit ya. Ini bisa diganti, ini bisa diganti, itu namanya substitusi ya. Nah, kalau satu nanti diganti atau dua H-nya itu digantikan, itu namanya sudah merupakan turunan benzen ya, seperti itu. Nah, seperti ini nih. Ini semuanya adalah turunan benzen karena H tadi sudah diganti dengan unsur lain ya, atau gugus lain ya. Kayak ini tadi. Di sini kan masih H ini, sini H. Di sini H. Nah, di sini diganti dengan OH, itu maksudnya. Maka ini merupakan turunan benzen. Ini juga turunan benzen karena H-nya H diganti NH2. Ini juga. Nah, semuanya. Ini adalah turunan benzen ya. Nah, kemudian kita akan belajar. Ini harus kalian hafal ya, supaya nanti untuk penamaannya sangat mudah. Supaya mudah ya. Jadi OH ini namanya fenol. Kalau seperti ini anilin, di sini NH2. Kalau nitrobenzen NO2 di sini. Asam benzoat COOH di sini. Benzaldehyde CHO di sini. Toluen CH3 di sini ya. Jadi ini harus dihafal ya. Seperti itu dia. Kalau fenol OH di sini ya. Nah, tata nama turunan benzen. Nah, sekarang kita belajar cara menamai turunan benzen tadi ya. Satu, jika substituennya satu, maka kalian harus hafal berikut ini. Nah, ini. Kalau substituennya satu, kalau NO2 namanya nitro, F namanya fluoro, bromo, yodo, troksi, metil ya. Nah, akhiri dengan kata benzen, misalnya gini. Nah, di sini ada Cl, kan satu cuma yang diganti ya. Substituennya satu, artinya Cl cuma satu yang masuk, digantikan H di sini. Ya, maka namanya klorobenzen, gitu aja. Klorobenzen. Kalau nanti di sini NO2, nah ini namanya nitrobenzen ya. Kalau nanti ada di sini Br,
bromobenzen dan seterusnya ya. Nah itu kalau dia satu yang digantikan. Bagaimana kalau dua? Seperti ini dia. Kalau dua yang digantikan bisa di pakai cara orto, meta ataupun para ya. Tapi cara ini digunakan untuk yang substituennya dua ya, artinya dalam benzen tadi dua yang digantikannya, misalnya gini nih. Nah, di sini diganti, di sini juga diganti misalnya. Bukan hal lagi ya, itu berarti kan dua yang diganti. Atau di sini diganti, di sini diganti, dan seterusnya ya. Nah, kemudian kita bahas ya. Nah, kalau dua, bagaimana cara penamaannya? Jika tidak ada kelang maka namanya orto. Kalau ada kelang satu maka meta. Kalau dua para ya. Kemudian urutan raja-rajanya dihafal ini supaya nanti mudah ya. Maksudnya gini, kalau ada COH itu nomor 1. Kalau nggak ada COH, kalau ada CHO, kalau nggak ada COH, CHO jadi nomor 1 gitu maksudnya. Kalau ada OH, nggak ada yang ini dua, maka OH-nya nomor 1 gitu maksudnya ya. Kalau ada OH, kalau ada COH, ada OH, COH-nya jadi nomor 1. Seperti itu dia. Nah, orto meta para ini tadi orto tidak ada kelang dia seperti ini ya. Contohkan seperti ini tadi. Begini ya. Di sini A, di sini B. Nah, ini kan langsungnya tidak ada kelang. Maka ini namanya orto gitu ya. Kalau para ada kelang satu dia, kosong satu gitu maksudnya. Iya, itu namanya seperti ini ya. Kita bikinlah misalnya di sini B. Nah, di sini kan kosong jadinya, ada kelang satu. Itu namanya para. Meta ya, meta kalau kelang satu ya. Kalau para nanti dua kelangnya. Iya, ini tidak ada, kita hapus. Nah, di sini misalnya dia ya, kelangnya dua. Nah, di sini B misalnya. Di sini kan kosong, di sini kosong. Maka ini namanya posisi para ya. Kalau orto tadi tak ada kelang, meta kelang 1, para kelang 2 ya, seperti itu ya. Kemudian hafalkan urutan ini ya. Nah, supaya lebih jelas kita lihat contohnya penamaan orto meta para ini ya. Ini. Nah, ini dia ya. Kita lihat. Ya. Ini posisinya adalah orto karena tidak ada kelang, ini dengan ini kan langsung ya. Kemudian kita lihat, nah ini dia, kenapa namanya ortokloroanilin. Nah, kita lihat ini, kita dibandingkan Cl dengan NH2 ya. Nah, Cl ada di sini, NH2 ada di sini. Berarti kan NH2 sebagai raja ya, karena dia nomor 4, Cl itu nomor 8 kan. Berarti menang NH2, makanya dia sebagai induk. Ini dia sebagai induk. Anilin, kloronya ini sebagai bukan induk, jadi ini induknya. Ya, sebagai cabang dia jadinya. 2 kloroanilin. Contoh yang ini lagi misalnya. Ini posisi meta. Karena ini kan jaraknya ada kelang di sini kan. Maka siapa yang merupakan induk yang 2 ini? Kita lihat, ada COOH, ada CH3. Ini yang menjadi induknya karena itu nomor COOH nomornya lebih kecil ya. Maka namanya asam metil ini jadi metil karena dia jadi cabang ya. Metil benzoat ya. Kalau ini sendiri kan asam benzoat. Nah, karena ada metil ini bibitnya asam metil benzoat. Nah, seperti ini. Ini contoh yang ketiga ya. Kita bandingkan dulu OH dengan NO2. Nah, kita lihat ya. OH dengan NO2 ternyata OH duluan ya, maka OH jadi rajanya. Maka inilah rajanya, si NO2 itu jadi cabang. OH itu namanya fenol kan tadi. Kalau ada OH itu fenol. Ini dia. Fenol kan? Nah, maka di situ dibuatnya fenol. Nah, kenapa
para ya, metanya enggak deh, metanya salah nih. Para nitrophenol sebenarnya namanya ya. Para nitrophenol ya. Nitro ini cabangnya, para ini karena jaraknya ini kan 201 2 seperti itu dia ya. Seperti itulah cara penamaan orto, meta, para ya. Contoh lagi misalnya supaya lebih jelas ya. Truk, misalnya di sini ada OH, di sini ada Cl misalnya. Nah, OH ini kan lebih ini ya, lebih jago ya, lebih kecil nomornya, jadi ini sebagai induk. Nah, induknya ini kan namanya fenol gitu kan, fenol. Ini posisinya kan antara Cl dengan OH ini posisinya adalah kelang satu di sini, berarti meta ya. Jadi meta, Cl ini kloro gitu, klorofenol. Nah itu namanya meta klorofenol, seperti itu dia cara ininya ya. Jadi pertama langkah cari dulu induknya, kemudian yang lain jadi cabang. Nah, kemudian yang ini tentukan posisinya orto, meta ataupun para, seperti itu dia. Kemudian kalau substituennya 3 atau lebih ya, bukan, tidak bisa lagi pakai orto, meta, para ya. Orto, meta, para tadi mudah. Sekarang kita ke substituennya 3. Jadi caranya seperti ini ya. Cari raja dalam turunan benzen sama dengan tadi. Cari dulu siapa yang menjadi induknya, nomori ya. Penomoran dimulai dari raja tersebut ya, menuju raja berikutnya. Nama cabang sesuai abjad ya. Jika ada 2 cabang yang sama diawali dengan kata di. Jadi biasa ya. Kalau 3 tri. Nah contohnya nih ya, apa namanya ini katanya. Nah ini kita lihat dulu ya, kita lihat dulu. Bandingkan NO2, ada OH, ada Cl. Yang merupakan rajanya siapa gitu kan? Ya, ternyata kan ini dia. OH ini merupakan rajanya. Maka itu namanya fenol. Kan itu dulu ya induknya. Induknya ya. Penomoran setelah itu kita nomor dari OH-nya ini tadi. 1, ini 2 ya. Kenapa ke sini? Karena ke sini lebih dekat dengan cabangnya ya. Jadi NO2 dengan Cl ini adalah cabang ya. 2, 3, 4, 5, 6 seperti itu biasa penomorannya ya. Nah sekarang kita lihat, ada kloro, ada nitro. Ada 1 K, ada N, satu lagi N, maka duluan K ya. Maka di sini K, kloro itu nomor 4, maka namanya 4 kloro, 2 nitro gitu. Makanya 4 kloro, 2 nitro fenol gitu caranya ya. Contoh yang kedua yang ini misalnya. Ini ada COH, ada NO2. Nah, jadi kan COH ini sebagai raja. Maka namanya adalah nanti asam benzoat kan? Asam titik-titik di tengah nanti benzoat. Nah, gitu. Kita lihat ini cabang ini ada nomor 3 dan nomor 5. Ya, COH selain nomor 1 karena dia juara satunya. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti asam 3,5 di nitro. NO2 itu kan nitro ya kalau sebagai cabang. 3,5 di nitro benzoat. Seperti itu dia ya. Nah, contohnya lain mungkin ada yang lain kita supaya lebih jelas. Kita lihat lagi. Contoh lainnya supaya lebih jelas maksudnya. Ada sudah gini ya, ada seperti ini. Di sini CH3, sini CH3, di sini NH2 misalnya. Atau kita buat di sini OH lah, OH misalnya ya. Nah, maka OH ini merupakan raja, maka namanya kan fenol ya kan, fenol. Ini nomor 1 ya, nomor 2, 3, 4, 5, 6 seperti itu ya. Maka
Cabangnya ini kan di nomor 2 dan nomor 4. Ini kan metil, ini metil ya. Jadi 2,4 dimetil. Nah, itu dia. 2,4 dimetil fenol. Itulah namanya ini. Seperti itu cara penamaannya. Ya. Semoga paham. Terima kasih.